ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Windy dengan NPM 2100702 dan rekan saya. Nama saya Gabriel Kusuma Sinabang dengan NPM 210107005. Nama saya Julia Timur NPM 2101007. Nama saya JM Iqbal dengan NPM 210100719. Nama saya Grace Andrea Koso 210100719. Nama saya Putri Tangga dengan NPM 210101003. Setiap bilangan real f x, y ke setiap titik x, y terhadap himpunan D dalam bidang x. Pertama, diberikan contoh fx sama dengan x kuadrat yang memainkan bilangan real x dengan bilangan real lain fx. Kita sebut fx ini sebagai fungsi bernilai real dari perubahan real. Jenis fungsi yang kedua diilustrasikan oleh fx dengan x pangkat 3, epsilon pangkat x mengaitkan bilangan real x dengan vektor fx. Fungsi ini itu kita sebut fungsi bernilai vektor dari perubahan real. Dapat kita notasikan yaitu f memetakan A ke R, di mana A himpunan bagian dari R kuadrat, atau x, y ke z sama dengan fx, y. Andaikan J yaitu X sama Z adalah sama dengan X kuadrat dikali Z. Carilah nilai dari pertama yaitu A, dan Z, 1, V, dan 2. Maka X kuadrat sama dengan sin YZ sama dengan, karena X itu kan 1 baru X kuadrat, jadi 1 kuadrat dikali sin V kali 2 sama dengan 1 kuadrat dikali sin V itu kan maksudnya 180 dikali 2 yaitu 1 dikali 360, maka 1 dikali 360 kan 0, maka 1 dikali 0. Nah, untuk contoh kedua yaitu kita J sama dengan 2,1 V per 6. Biasanya G sama dengan 2 V, 6 dengan X kuadrat sin Y kali Z, maka 2 kuadrat sin 1 dikali V per 6 sama dengan 4, 2 kuadrat per 4 sin dikali V per 6 itu kan 180 per 6, 4 sin 30, 180 per 30, maka 4 dikali setengah sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Belum sayang? Ya. Oke, sekarang kita membahas tentang turunan parsial. Di mana turunan parsial itu andaikan bahwa f adalah suatu fungsi 2 berubah x dan y jika y ditahan. Agar konstan, misalnya y sama dengan y 0, maka f x, y 0 menjadi fungsi suatu berubah x. Turunan x sama dengan x 0 disebut turunan parsial f terhadap x di x 0, y 0 dan dinyatakan sebagai fx x 0, y 0. Adapun rumus untuk mencari turunan parsial, yang pertama untuk turunan parsial x, untuk si x dulu ya, dengan rumus fx x 0, y 0 sama dengan limit h menuju 0, di mana f x 0 tambah h, y 0 kurang f kali x 0, y 0 per h. Dan untuk mencari turunan parsial khusus untuk y, itu fy buka kurung x 0, y 0 tutup kurung sama dengan limit h menuju 0 f kali buka kurung x 0, y 0 tambah h kurang f buka kurung x 0, y 0 per h. Dan jika nanti diketahui 3 variabel yaitu x, y, z, maka kita menggunakan rumus seperti ini: fx kurung x, y, z tutup kurung sama dengan limit h menuju 0 f buka kurung x tambah h, y, z kurang f buka kurung x, y, z per h. Dan yang tiga inilah yang kita gunakan rumusnya untuk mencari turunan parsial. 3. Oke, sekarang kita ke contohnya. Nomor 1, diketahui persamaan fx, y sama dengan x kuadrat y. Nah, pertama kita mencari fx-nya dulu.
Di mana rumusnya tadi yang terdapat sana fx buka kurung x, y sama dengan limit h menuju 0 f buka kurung x tambah h, y kurang f buka kurung x, y tutup kurung per h. Nah, dari yang saya tulis ini bisa langsung kita dapat jawabannya dengan cara ini. Kita khusus ke x kuadrat saja. Kalau diturunkan dia menjadi 2x kan? 2x pangkat 1 kali y. Jangan lupa y-nya. Oke. Nah, ini kita hanya membuktikan saja. Jadi selanjutnya limit h menuju 0 x tambah h kuadrat kali y kurang x kuadrat kali y per h. Limit h menuju 0 ini yang di dalam kurung ini kita sebarkan, kita sebarkanlah. Nah, di mana x tambah h kuadrat tadi menghasilkan x kuadrat tambah 2hx tambah h kuadrat kali y kurang x kuadrat kali y per h. Dan langkah selanjutnya limit h menuju 0 x kuadrat kali y ini yang di dalam kurung ini kita kalikan dengan si y. Maka x kuadrat kali y x kuadrat y tambah 2hx y, 2hx kali y tadi kan, tambah h kuadrat kali y, h kuadrat y kurang x kuadrat kali y per h. Nah, selanjutnya limit h menuju 0. Nah, di sini kita mengeluarkan di sini kan bisa mati x kuadrat y-nya dengan si x kuadrat kurang y. Nah, jika sudah mati, maka kan tinggal ini 2hxy tambah h kuadrat y. Kita keluarkanlah nilai h-nya. Kita keluarkan nilai h-nya dari yang di atas tadi menjadi 2xy tambah hy. Kan kalau dikalikan ini kan sama aja ya, seperti di atas. Oke, per h. Maka langkah selanjutnya limit h menuju 0. Nah, h-nya di sini bisa mati karena tadi sudah kita keluarkan h-nya dari yang kedua sebelum tadi. Maka sisanya 2xy tambah hy. Langkah selanjutnya kita memasukkan nilai 0-nya tadi, h menuju 0 kan, kita masukkan 0 itu ke h, maka 2xy tambah h tadi sini kan, maka kita ganti menjadi 0 kali y. Nah, sama dengan 2xy. Mengapa 2xy? Karena di sini tadi 0 kali y sudah 0. Oke. Kita jawab untuk mencari yang kedua, yaitu khusus untuk fy. Di mana? Nah, kembali lagi sini. Kita langsung bisa menentukan jawabannya apa, karena tengok x kuadrat tetap kita tulis, kita fokus ke y. Nah, y pangkat 1 tadi sini kan, kalau kita turunkan lagi berapa? Y pangkat 0 menjadi 0 lah kan, jadi 0 menjadi hilang karena turunan y itu nggak ada lagi. Nah, oke. Maka kita masuk ke rumus fy buka kurung x, y sama dengan limit h menuju 0 f buka kurung x, y tambah h kurang f buka kurung x, y per h. Maka selanjutnya limit h menuju 0 x kuadrat buka kurung y tambah h kurang x kuadrat y per h. Selanjutnya limit h menuju 0 x kuadrat ini kita kalikan ke dalam menjadi x kuadrat y tambah x kuadrat h kurang x kuadrat y per h. Maka yang bisa dimatikan saja x kuadrat y dengan x kuadrat y. Maka sisa limit h menuju 0 x kuadrat h per h. Maka sama dengan h-nya bisa mati, sisanya x kuadrat. Maka dari jawabannya bisa langsung kita tentukan. Terima kasih. Akhirnya selanjutnya limit dan kekontinuan. Definisi untuk mengatakan bahwa limit x, y menuju a, b di mana f, x, y sama dengan L, berarti bahwa untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terhadap delta lebih besar dari 0 yang berpadanan sedemikian sehingga mutlak f, x, y kurang L lebih kecil dari epsilon dengan syarat bahwa 0 lebih kecil mutlak x, y kurang a, b lebih kecil dari delta. Teorema A, komposisi fungsi. Jika G suatu fungsi dua keubah kontinu di A, B, F suatu fungsi suatu keubah kontinu di G, A, D, maka fungsi komposisi F, komposisi G yang didefinisikan oleh F komposisi G, X, Y sama dengan Fg, X, Y adalah kontinu di A, B. Selanjutnya teorema B, kesamaan parsial campuran. Andaikan fxy dan fyx kontinu pada suatu himpunan terbuka S, maka fyx sama dengan fyx pada y
kuadrat dikurang Y kuadrat pangkat setengah minus setengah sama dengan turunan parsial per turunan parsial X dikali 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat pangkat seminus setengah sama dengan turunan parsial per turunan parsial G atau dikali G pangkat setengah minus setengah dikali turunan parsial per turunan parsial dari X dikali 4 dikurang minus X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan minus setengah G pangkat min 3/2 dikali minus 2X. Terus fx sama dengan minus setengah dikali M4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat pangkat min 3/2 dikali minus 2X. Fx nya yaitu X per nilai mutlak 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat dikali akar dari 4 akar 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Begitu juga untuk Fy nya yaitu Fy sama dengan turunan parsial per turunan parsial Y dikali 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat pangkat minus setengah. Fy sama dengan turunan parsial per turunan parsial G dikali G pangkat minus setengah dikali turunan parsial per turunan parsial Y dikali 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat di mana Fy sama dengan minus setengah G pangkat 3 minus 3/2 dikali minus 2X. Fy sama dengan minus setengah dikali 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat pangkat minus 3/2 dikali minus 2Y. Maka Fy nya adalah Y per nilai mutlak 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat dikali akar 4 dikurang X kuadrat dikurang Y. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata